sekarang kita bahas kepentingan ketiga ya. Jadi katalis di luar fundamental gitu ya. Nah, oke ya. Jadi katalisnya itu ada kita sebut katalis spekulasi ya. Jadi ya ini peristiwa atau informasi signifikan yang bisa memicu perubahan mendadak pada tren sebuah saham gitu ya. Ya pada intinya itu adalah memang ini dia lagi butuh duit gitu. Buat apa? Buat ekspansi. Jadi buat ekspansi ya untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan gitu ya. Nah ini beberapa jenis katalis ya. Yang pertama itu adalah aksi koperasi ya. Nah ini ada 3 ya. Merger akuisisi ya, injeksi modal, stock split dan right issue ya. Nah umumnya ending-endingnya tuh di sini di stock split dan right issue ya. Ending-endingnya ini di stock split sama di right issue tuh umumnya ya. Nah saya mau ngasih contoh gitu ya. Kenapa mereka melakukan ini tadi sudah cerita ya. Mereka tuh butuh modal gitu ya. Mereka tuh butuh modal atau butuh uang untuk melakukan ekspansi. Nah, yang kedua itu katalis industrinya ya. Jadi bukan dari pemiliknya tapi dari katalis industrinya. Satu misalnya perubahan regulasi ya. Nah, sekarang ini yang terbaru itu kalau di batu bara sama nikel di mineral ya. Di mineral itu ada beberapa perubahan regulasi. Yang pertama pemotongan RKAB. Ini negatif sebenarnya ya. Buat batu bara, buat nikel negatif ya. Tapi kemarin pemerintah HPM nikel ya yang buat biji nikel bukan nikel ya, biji nikelnya itu yang masih raw gitu ya, dinaikin. Nah, jadi yang RKAB-nya dipotong karena dinaikin harganya, ya harga belinya, harga jualnya itu ya ke smelter. Jadi smelter harus membeli sesuai dengan harga pemerintah. Maka emiten nikel yang cuman kerjanya ngeruk doang, nggak punya smelter, itu diuntungkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat publish expo-nya DKFT itu perusahaan nikel tapi dia cuma ngeruk doang. RKAB-nya itu dipotong tinggi. Tapi karena harga nikel dinaikin sama pemerintah, dia mengatakan proyeksinya untungnya itu lebih tinggi sekarang sedikit dibandingin tahun lalu. Ya, volumenya kecil, salesnya itu salesnya sama, volumenya kecil, salesnya sama, untungnya salesnya itu lebih kecil. Ya volume dan salesnya itu lebih kecil, tapi untungnya lebih gede, gitu ya. Nah itu teman-teman bisa lihat di publish expo-nya ya. Tapi buat yang emiten nikel yang punya smelter, nah babak belur dia karena naik ya. Sebenarnya nggak babak belur kalau kata pemerintah ya. Dari pemerintah nggak babak belur karena dia beli dari bahannya dari luar juga katanya masih lebih tinggi dibandingkan dari Indonesia gitu ya. Seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya. Sama juga nih perubahan regulasi pemerintah di sektor batubara kan, RKAB-nya dipotong. Tapi ada beberapa saham yang nggak dipotong ya, seperti kayak Adaro, PTBA ya, sama Bumi ya. Itu kan volumenya nggak dipotong kan ya. Nah harga batubara lagi naik ya. Nah jadi itu ya lonjakan harga komoditas ya. Jadi jangan meremehkan kenaikan sedikit kayak batubara 30%, 40%, itu pengaruhnya gede ya. Ya selama pemerintah nggak naikin royaltinya ya. Kalau naikin royaltinya ya berkurang ya, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga inovasi dan kontrak baru. Ya ini ya contohnya yang itu yang tender itu West Energy yang sekarang dirame kan saham-saham gitu kan, yang West Energy yang Danantara ya gitu ya. MBG gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. MBG itu kan susu ya, ayam kemarin naik kan, ayam. Terus juga nanti ada omprengan. Nah, itu dilihat ya karena itu juga bisa jadi peningkatan saham yang signifikan ya. Penemuan teknologi distrust. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada ya. Nah, makanya kalau di Indonesia tuh sulit ya. Sebenarnya kalau teman-teman main kalau menurut saya ya, kalau kita main mungkin kalau jago di ISG, jago juga di US market ya mungkin ya. Ya mungkin atau di Cina gitu ya. Ya kalau ISG kayaknya beda kan sama indeks yang lain ya. Yang lain pada naik kita turun sendiri gitu ya. Jadi kalau jago ya mungkin di saham lain ya. Nah tadi udah ya kita sudah kasih wifi ya. Nah jadi itu ya. Jadi intinya adalah di sini teman-teman ada dua kepentingan, fundamental atau katalis ya, atau spekulasi katalis atau aksi korporasi lah ya.